Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat datang di acara Public Expose PT Iga High Plantation Tbk tahun 2026. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah bergabung pada acara kami pada pagi hari ini. Sebelum memulai acara, perkenankan kami untuk memperkenalkan jajaran direksi EHP yang hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat bergabung kepada Bapak Chong Kamlong selaku Direktur sekaligus CFO EHP. Selamat pagi. Terima kasih yang dan selamat pagi Bapak Andri Haryono selaku Direktur sekaligus CEO EHP. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan perkembangan perseroan, baik dari sisi operasional, kinerja keuangan, maupun strategi dalam menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan. Setelah itu akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab bersama dengan direksi kami. Dan sebagai informasi, kami telah membuka fitur chatbox. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan akan kami jawab pada sesi tanya-jawab nanti. Oke, jadi BWPT adalah upstream player, di mana saat ini perseroan mengelola sekitar 84.000 hektar perkebunan sawit yang telah terintegrasi dengan 7 pabrik dengan total kapasitas pengolahan mencapai 400 ton TBS per jam. Untuk produk yang dihasilkan dan dijual saat ini adalah CPO dan PK yang 100% kami jual secara domestik. Saat ini perseroan juga sedang mengembangkan lini bisnis midstream melalui pembangunan kernel crushing plant atau KCP yang akan menghasilkan produk bernilai tambah berupa palm kernel oil atau PKO dan palm kernel meal atau PKM. Dari sisi keberlanjutan, perseroan terus berkomitmen untuk meningkatkan standar ESG, di mana saat ini 5 dari 7 pabrik telah tersertifikasi RSPO. Perseroan terus menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan ISPO, dan pada tahun 2025 kemarin, kami juga telah mendapatkan EUDIA Readiness, yang artinya produk kami telah memenuhi standar pasar Eropa. Peringkat spot juga terus meningkat. Saat ini kami ada di peringkat 3 nasional, dan CDP rating meningkat menjadi B. Kami juga telah masuk dalam IDX Carbon melalui pembangkit biogas Sukadamai, dan pada Q2 kemarin, karbon kreditnya sudah terjual sebanyak 40.000 ton CO2 ekvivalen. Dari serangkaian pencapaian ESG ini, membuat perseroan berhasil masuk dalam indeks Sri Kehati dan indeks syariah ISSI. Jadi, dengan basis aset, serta pengalaman operasional selama lebih dari 25 tahun, kami melihat bahwa perseroan memiliki fondasi yang kuat untuk melanjutkan ke fase pertumbuhan berikutnya. Core bisnis EHP terletak di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Papua, yang terdiri dari hamparan aset perkebunan yang terintegrasi dengan pabrik dan fasilitas bulking, serta jeti yang menjadi selling point pendapatan perseroan. Skala ini memberikan perseroan fleksibilitas dalam mengelola pasokan TBS, proses produksi, maupun distribusi produk ke pelanggan. Di Kalimantan Selatan, kami memiliki 2 PKS dengan kapasitas total 115 ton per jam. Nah, yang menjadi salah satu keunggulan di wilayah ini adalah keberadaan pembangkit listrik tenaga biogas Sukadamai yang memiliki kapasitas 2,4 MW, di mana biogas ini memanfaatkan POME atau limbah cair sebagai sumber energi listrik. Kemudian untuk listrik yang dihasilkan juga dijual kepada PLN untuk disalurkan ke desa sekitar. Jadi, aset di Kalimantan Selatan tidak hanya mendukung produksi, tetapi juga mengintegrasikan aspek energi terbarukan dalam operasional perseroan. Selanjutnya di Kalimantan Tengah, perseroan memiliki 3 PKS yang 100% telah tersertifikasi RSPO. Sehingga keunggulan di region ini adalah semua produk yang dihasilkan mendapatkan harga premium. Wilayah ini juga menjadi lokasi pembangunan KCP dengan kapasitas 200 ton per hari,
di mana KCP ini merupakan bagian dari strategi perseroan untuk masuk ke lini midstream dan meningkatkan nilai tambah dari produk yang dihasilkan. Kemudian di Kalimantan Timur, ini adalah proyek mill extension yang telah selesai di awal tahun 2026 ini. Sehingga saat ini Bangkirai Mill telah beroperasi dengan kapasitas 90 ton per jam. Hal istimewa dari aset di region ini adalah kebun Bangkirai telah memiliki fasilitas yang mendukung standar EUDR, sehingga memperkuat kesiapan perseroan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang semakin menekankan pada aspek traceability dan keberlanjutan. Selanjutnya yang terakhir di Papua, jadi kebun kami terletak di Jayapura, hanya 2 jam perjalanan dari bandara. Dan sama seperti kebun kami di Kalimantan, di sini juga fasilitasnya sudah terintegrasi dengan baik dan telah tersertifikasi ISPO. Kemudian dari sisi fundamental kredit, perseroan saat ini telah memperoleh peringkat dengan outlook stabil dari 2 lembaga pemeringkat. KRI memberikan peringkat single A dengan outlook stabil, dan Pevindo telah memberikan peringkat single A- dengan outlook stabil. Jadi rating ini mencerminkan skala perkebunan perseroan, pengelolaan operasional yang baik, strategi peremajaan kebun, serta konsistensi peningkatan kinerja keuangan perseroan. Perseroan juga didukung oleh jajaran Dewan Komisaris dan direksi yang solid dan berpengalaman dalam industri sawit. Kami juga mendapatkan dukungan dari pemegang saham dalam hal keterlibatan dalam jajaran komisaris, sehingga di setiap kuarter BOC akan hadir dalam meeting dan melakukan kolaborasi strategis untuk mendukung pertumbuhan perseroan. Dengan struktur manajemen yang ada saat ini, perseroan terus memastikan bahwa pengembangan bisnis tetap berjalan sesuai dengan prinsip good corporate governance, prudent financial management, dan juga sustainable growth. Mungkin saya tambah sedikit ya, kalau kalian bisa lihat di Dewan Komisarisnya ada 2 wakil daripada FIC, right? Bagi mereka yang ada pertanyaan seperti itu ya. So yang Pak Ahmad Nizam dengan Pak Razwan itu adalah wakil dari pemegang saham kami, yang salah satu signifikan Pak Abed dan Pak Prianto adalah daripada wakil pemegang saham utama yang independen. So secara operating level kita dengan komisaris itu sering ketemu setiap 3 bulan, sering kali juga kita ketemu sebulan sekali juga ketemu untuk mengupdate perkembangan dan performance perusahaan. Ya, mungkin itu bisa langsung menjawab ada yang pertanyaan apakah kita sering ketemu dan update performance kita ke pemegang saham kami. Oke, ya itu saja. Baik. Ya, oke, thank you Pak Kamlong atas tambahannya. Kemudian kita lanjut, jadi ini adalah sekilas update terkait industri sawit. Jadi secara fundamental kami melihat bahwa prospek minyak sawit itu akan tetap positif, terutama dalam 2 dekade terakhir di mana pangsa minyak sawit global terus meningkat, dan saat ini sawit juga menduduki peringkat pertama mencapai sekitar 31% dari total minyak nabati global. Kemudian kalau kita lihat dari sisi demand, di mana konsumsi minyak sawit global terus tumbuh sejalan dengan pertumbuhan populasi, dan di Indonesia sendiri konsumsi juga terus meningkat, terutama didorong oleh kebutuhan biodiesel yang pada 2026 ini diperkirakan akan mencapai sekitar 18 juta ton. Kemudian kalau kita lihat dari sisi supply, di mana Indonesia dan Malaysia masih menjadi 2 produsen utama yang menyumbang sekitar 80% dari produksi CPO global. Namun kalau kita lihat pasokan tetap menghadapi tantangan struktural antara lain faktor cuaca dan juga semakin meningkatnya usia tanaman. Jadi dengan kondisi supply dan demand tersebut, kami melihat bahwa industri sawit akan tetap mengalami fundamental demand yang kuat dalam jangka panjang. Next. Oke, ini adalah tindakan proaktif yang telah perseroan lakukan untuk mengelola resiko iklim, di mana
Untuk resiko yang berasal dari perubahan kondisi iklim itu kita salah satunya menggunakan indikator sebagai early warning, yaitu Oceanic El Nino Index atau ONI, di mana sejak bulan Mei 2026 ini kami mulai melihat peningkatan pada indikator yang mengindikasikan adanya transisi menuju kondisi El Nino. Kemudian tren tersebut semakin menguat, di mana pada bulan Juli, kemudian Agustus, di mana resiko karhutla ini menjadi salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Oleh karena itu, perseroan tidak menunggu sampai resiko tersebut terjadi. Kami meningkatkan kesiapsiagaan di lapangan melalui beberapa langkah preventif, diantaranya adalah deteksi dini melalui menara pemantau api, kemudian juga pemantauan lapangan, serta kesiapan tim pemadam kebakaran dan peralatan pendukung. Karena bagi kami, pengelolaan resiko iklim bukan hanya respon ketika kejadiannya terjadi, tetapi merupakan bagian dari proaktif risk management untuk menjaga keberlangsungan operasional perseroan. Jadi perseroan melakukan monitoring setiap hari dengan menggunakan update dari BMKG mengenai tingkat kemudahan terbakar di wilayah operasional perseroan, yang menjadi salah satu dasar untuk menentukan tingkat kewaspadaan dan langkah preventif. Selanjutnya, perseroan juga melihat perakiraan cuaca harian yang tabel di bawah itu. Jadi, apabila terdapat kombinasi antara kondisi cuaca dan indikator resiko yang menunjukkan potensi lebih tinggi, maka pengawasan di lapangan dapat segera ditingkatkan dan diarahkan ke area yang menjadi prioritas. Prinsip kami adalah monitor lebih awal, identifikasi resiko lebih cepat, dan respon yang lebih tanggap. Nah, kalau kita lihat dengan kondisi El Nino saat ini, kami menilai bahwa supply di Q3 ini masih akan on track. Namun di Q4 nanti akan mulai mengalami gangguan lanjut sampai dengan awal tahun 2027. Oleh karena itu, kami optimis bahwa harga CPO di akhir tahun ini dan tahun depan akan stabil tinggi, karena supply akan mengalami tekanan sementara demand terus meningkat. Oke, sebelum membahas kinerja semester 1 2026, kami ingin menyampaikan terlebih dahulu fondasi yang telah dibangun perseroan sepanjang tahun 2025. Jadi apa yang tahun lalu udah kita rencanakan, nah ini adalah hasil pencapaiannya. Kalau kita lihat dari sisi operasional, TBS yang diolah meningkat 11%, sementara penjualan CPO tumbuh 15% dan penjualan PIK tumbuh 14%. Yield TBS juga mencapai 12,5 ton per hektar, dengan OIR sebesar 23,3% dan CARE sebesar 4,5%. Hal ini menunjukkan bahwa operasional tanaman dan pengolahan pabrik semakin efisien. Kemudian kerjasama perseroan dengan plasma mandiri juga terus meningkat, di mana hal ini merupakan strategi penting untuk menjaga kestabilan pasokan buah jangka panjang. Kemudian kalau kita lihat dari sisi keuangan, pendapatan dan laba bersih meningkat signifikan, dengan EBITDA margin terjaga stabil, sehingga perseroan berhasil memperkuat struktur permodalan, dengan loan to EBITDA turun menjadi 2,7 kali, dan DER menjadi 2,6 kali. Jadi tahun 2025 merupakan fondasi yang penting bagi perseroan untuk memperkuat fundamental serta aspek keberlanjutan untuk mendukung pertumbuhan di tahun 2026 dan tahun-tahun ke depan. Pada semester 1 tahun 2026, perseroan memiliki skala bisnis yang signifikan. Penjualan CPO pada semester 1 ini mencapai sekitar 196.000 dengan harga jual rata-rata CPO juga tetap berada pada level yang tinggi, yaitu sekitar 14.600 per kilogram, meningkat dari 14.100 pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa perseroan konsisten mengarahkan pada bisnis berkelanjutan, sehingga mayoritas produk yang dihasilkan adalah green product, dan perseroan juga menjalin hubungan yang baik dengan para pelanggan. Kemudian untuk kinerja keuangan perseroan, di semester 1 2026 juga menunjukkan pertumbuhan yang positif, di mana pendapatan meningkat 17% year on year menjadi 3,3 triliun, yang didukung oleh kombinasi antara peningkatan volume penjualan dan harga jual yang semakin kuat. Laba kotor, laba bersih, dan juga EBITDA konsisten mengalami peningkatan.
Meskipun pertumbuhan laba kotor relatif moderat karena terdapat impact dari kenaikan harga solar dan pupuk, namun perseroan tetap mampu menjaga pertumbuhan EBITDA dan laba bersih melalui efisiensi operasional serta pengelolaan struktur modal yang semakin prudent. Penguatan kinerja tersebut juga tercermin dengan semakin membaiknya rasio keuangan perseroan. ROA tercatat sebesar 2,2% dan ROE mencapai 7,1% pada semester 1 2026 ini. Kemudian kalau dari sisi leverage, DER juga konsisten terus menurun menjadi 2,3 kali dibandingkan 2,6 kali pada tahun 2025. Selanjutnya, loan to EBITDA juga turun menjadi 2,5 kali dan interest coverage ratio terus meningkat menjadi 4,4 kali. Artinya, secara keseluruhan, struktur permodalan perseroan semakin sehat dan kemampuan perseroan dalam memenuhi kewajiban keuangan juga semakin menguat. Nah, untuk informasi pasar, per 30 Juni 2026, harga saham perseroan berada di 73 per 5 saham, dengan market cap sekitar 2,3 T. Nah, kalau kita lihat dengan harga saham hari ini, sekitar 90-100, maka market cap di sekitar 3,5 T, sehingga saat ini juga saham perseroan itu masih dinilai under value. Kedepannya, EHP akan memanfaatkan fondasi yang telah dibangun untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan dan menciptakan sustainable shareholder. Peningkatan volume CPO dan juga PK yang diproduksi dan dikelola hingga mencapai 500.000 ton per tahun melalui kombinasi produksi internal, plasma mandiri, dan juga aktivitas trading. Pilar yang ketiga adalah productivity dan asset utilization, di mana fokus kami bukan hanya meningkatkan produksi TBS, tetapi juga meningkatkan yield, OIR, care, serta utilisasi aset untuk memperkuat earning power. Yang keempat adalah capital efisiensi, di mana kami ingin tumbuh dengan tetap menjaga capex kami secara disiplin dan juga leverage yang prudent, sekaligus memaksimalkan aset strategis yang sudah dimiliki oleh perseroan. Dan yang kelima, yang terakhir adalah cash generation. Jadi dengan earning power yang semakin kuat, kami menargetkan peningkatan EBITDA dan juga free cash flow yang pada akhirnya dapat mendukung return bagi para pemegang saham secara berkelanjutan. Nah, seluruh pilar tersebut berdiri di atas fondasi yang sudah dimiliki EHP, yaitu aset perkebunan yang unggul, infrastruktur yang terintegrasi, pasokan TBS yang kuat, serta operasional yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip ESG. Jadi melalui pemanfaatan biomasa dan juga biogas untuk mengurangi emisi dalam kegiatan operasional perseroan. Kemudian inisiatif ketiga adalah ESG Achievement, di mana perseroan akan melanjutkan sertifikasi RSPO di semua kebun dan juga kepatuhan ISPO dan UDR Compliance, serta terus meningkatkan performa ESG perseroan. Dan yang keempat adalah mechanization and digitalization. Jadi melalui aplikasi yang sudah terintegrasi, mekanisasi proses panen, dan juga transportasi, serta pemanfaatan drone untuk memonitoring dan juga pemetaan yang lebih baik. Jadi strategi perseroan bukan hanya mengejar pada pertumbuhan volume,
tetapi juga bagaimana pertumbuhan tersebut dilakukan dapat menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemangku kepentingan. Oke, selanjutnya terkait value expansion dan juga resilient operation. Jadi strategi pertama yang kami lakukan adalah midstream expansion melalui pembangunan KCP, di mana KCP ini berlokasi di Kalimantan Tengah, dan juga KCP ini berlokasi tepat di dermaga Serimbang, sehingga nantinya akan lebih efisien dalam hal waktu serta biaya produksi. Yang kedua adalah sustainable operation. Jadi bersamaan dengan pembangunan KCP, Perseroan juga sedang membangun pembangkit listrik tenaga biogas yang kedua, yang berkapasitas 1,5 MW dengan memanfaatkan POME sebagai sumber energi terbarukan dan nantinya akan mendukung kebutuhan listrik KCP. Kemudian yang ketiga dari sisi plantation growth, jadi Perseroan akan terus memperluas area produktif melalui new planting, kemudian juga kita akan melakukan replanting secara bertahap, serta memperkuat pemberdayaan petani mandiri untuk menjaga produktivitas dan ketahanan pasokan TBS pada saat Perseroan melakukan replanting. Jadi pengembangan ke depan tetap berangkat dari kekuatan bisnis inti Perseroan, namun secara bertahap kita perluas ke area yang memberikan nilai tambah lebih tinggi. Mungkin saya tambah Mel, yang slide sebelumnya itu mungkin KCP kan orang akan tertanya kenapa KCP itu dengan biogas. Kita melihat itu sebagai tambahan circular economy lah. Right? Kalau nilai produk sekarang kan palm kernel kita sekarang kan dijual palm kernel. So future itu kita akan upgrade produk kita ke palm kernel oil dengan meal. Right? Dan untuk circular economy itu bisa terjadi ya karena ini upgrade our value of product yang kita jual. Dan juga di biogas itu, kita kan ada POME. Jadi POME kita akan dijadikan listrik untuk kernel crushing plant kita. Jadi kernel crushing plant itu tidak perlu pakai solar atau genset untuk menjalankan. Dan kenapa kita bangunnya di tepi sungai? Right? Karena kita ada jetty di sana dan secara logistik cost-nya itu akan berkurang. Gitu. Jadi dari sana kita langsung pipa dan masukin ke dalam kapal untuk diangkat ke buyer palm kernel oil dan seterusnya. Jadi dari sana we see circular economy kita berjalan dan juga manfaat yang kita dapat dari jetty dan juga bulking facility yang kita ada di perkebunan kita. Oke. Ya, thank you Pak Kamlong atas tambahannya. Kemudian kita lanjut, kalau dari sisi operasional, Perseroan juga terus meningkatkan efisiensi melalui mekanisasi dan sistem panen digital. Kami telah mulai menerapkan digital harvesting system, kemudian juga mekanisasi transportasi, dan proses operasional yang lebih mekanis, serta pemantauan berbasis drone dan teknologi digital. Kemudian kalau dari sisi ESG, Perseroan terus memperkuat implementasi untuk RSPO, UDR, dan juga ISPO. Selain itu, pengalaman Perseroan dalam mengembangkan pembangkit biogas yang di Sukadamai menjadi salah satu bukti bahwa inisiatif keberlanjutan dapat berjalan berdampingan dengan peningkatan efisiensi operasional. Dan kedepannya, pendekatan ini akan terus dikembangkan agar ESG bukan hanya menjadi compliance, tetapi juga menjadi bagian dari penciptaan nilai bagi Perseroan. Oke, mungkin saya tambah juga Mel, right? Karena kita akan bangun biogas atau biomass plant, kita kan fokusnya ke circular economy juga. Right? Itu menjadi salah satu additional income buat kita lihat, kita additional benefit yang kita bisa dapatkan daripada produk-produk atau byproduct sawit. Right? So, ada pertanyaan yang sebelumnya saya lihat yang, kenapa, I think banyak itu biaya itu akan meningkat. Dan dengan adanya biogas atau biomass plant di lokasi kita dan penggunaan solar kita akan berkurang. Right? So secara biaya, we are getting free raw materials itu dari POME kita. So that's where we see ke future itu kita akan semakin menuju ke sana, which we can utilize POME kita atau byproduct dari sawit sendiri itu untuk listrik kita, right?
dan untuk kebutuhan kebun juga. So sementara itu we also see possibility dari sana itu we can do carbon trading, karena kan itu mengurangi penggunaan fossil fuel dari sana. So menuju ke sana, EHP akan lebih menuju ke net zero itu. Ada people will say, is it worth it? Yes, kita bilang ada this economic return yang kita bisa hitung untuk whether it's worth it or not, dan kita merasakan itu worth it untuk kita. Oke, thank you Pak Kamlong atas tambahannya. Jadi circular economy dan kita menuju net zero emission ya Pak ya, targetnya ya. Betul. Oke, selanjutnya ini adalah pathway pertumbuhan yang telah kami set. Kemudian kita bagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah dari sisi core business, di mana dari sisi perkebunan, target kami adalah meningkatkan produktivitas hingga mencapai FFB yield 18 ton per hektar. Terus kami juga akan memperluas kemitraan plasma mandiri, yang mana sekarang sudah 15.000, update-nya 17.000, itu kita akan naikin terus hingga mencapai 40.000 hektar. Kemudian kita juga akan mengoptimalkan utilisasi pabrik dengan menjaga OIR dan care pada tingkat yang tinggi, sekaligus mendukung pembangunan pabrik baru. Nah, kalau dari future business opportunity, jadi melalui KCP, Perseroan menargetkan produksi PKO sebesar 20.000 ton per tahun, dan bertahap kita juga ada rencana untuk menambah KCP baru di Kalimantan Timur. Kemudian juga Perseroan akan terus mengembangkan bisnis trading CPO dengan target volume penjualan mencapai 120.000 ton per tahun. Yang ketiga, dari serangkaian aktivitas ESG yang telah kita lakukan, kita akan monetize ESG, di mana kita melihat bahwa peluang untuk mengembangkan energi terbarukan melalui biogas, bio-CNG, dan sumber energi rendah karbon lainnya itu masih banyak. Kami juga melihat bahwa potensi trading karbon kredit melalui pengembangan aset karbon dan inisiatif pengurangan emisi itu juga masih sangat luas. Dan di saat yang sama, sertifikasi RSPO, ISPO, dan kesiapan UDR juga akan terus kami perkuat, sehingga hal ini dapat membuka dan mempertahankan akses ke pasar yang semakin menuntut akan produk berkelanjutan. Jadi kedepannya kami tidak hanya akan mencapai growth of volume, tapi juga growth of value. Nah, pada akhirnya, seluruh strategi ini akan bermuara pada satu tujuan, yaitu menciptakan long-term shareholder value. Kami telah mencapai beberapa milestone penting, termasuk persetujuan kuasi reorganisasi pada 2026 ini, yang telah menghapuskan saldo defisit akumulasi dalam ekuitas, dan memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi Perseroan dalam merencanakan aksi korporasi dan menciptakan nilai jangka panjang. Mungkin Pak Kamlong bisa kasih kita bocoran sedikit Pak terkait rencana dividen EHP dengan buku 2026 Pak. Oke. Kalau I think itu adalah target kita ya saat kita buat kuasi itu dan para pemegang saham itu menyetujui untuk kita melakukan kuasinya. I think itu sudah jelas lah bahwa para pemegang saham kita kan inginkan selain capital gain, also mereka ingin ada dividen, right? So kalau tahun ini ya memang kita sedang mengkaji apakah kita bisa membayar dulu interim dividend sementara menunggu finalnya di tahun depan. Sementara ya gitu dulu. Sudah pasti kita akan tahu keinginan pemegang saham kami itu ada capital gain dan juga ada dividend yield. I think capital gain sudah dapat. I think dari Mel tadi kan sudah sampaikan pada Juni itu 70-an ya, I think harga sahamnya hari ini kan 100, itu is almost naik 3-40% di sana, right? So capital gain sudah dapat, so the next one ya memang ya dividend yield ya, oke. Jadi sudah dicatat dalam nota kita, dalam target tahun ini ya. Oke. Oke, thank you Pak Kamlong. Jadi kalau mau invest masih bisa ya Pak ya? Ya masih bisa. Sementara harga saham dia masih oke itu. Right. I think seringkas saja summary right dari yang Mel sampaikan tadi. I think dari core business kami itu kita memang fokus di core business.
That means the origination, right? Di CPO dengan palm kernel dengan perkebunan. So kita ada di sana. Then after that, mungkin slide sebelumnya ya, Mel, go back slide sebelumnya, right? Mungkin ini yang kita telah lakukan dengan plasma mandiri. So dari sana kita bisa lihat, kan orang akan tanya saat replanting, new planting itu apa akan terjadi kan? So saat new planting kan kita meningkatkan jumlah produksi TBS atau tanam buah segar, dan kita juga meningkatkan dari plasma mandiri itu kita daripada third hand membeli buah, kita itu first hand menjadi yang manage dan mengambil buahnya, membeli buahnya daripada kebun masyarakat. I think itu yang menjadi perbedaan di antara kualitas buah, apakah itu first hand atau third hand, right? Dan itulah core business kami, that means membangun kebun. So kita stick ke core business kami. Then the next one, of course ya, dari sini seperti Mel bilang, core business kami itu is pabrik kami, produksi CPO dengan palm kernel. Nah itu kita harus memastikan bahwa utilization rate kita itu tetap tinggi. Makanya kita ada kedua, menjaga supply buah itu harus konsisten. Nah, itulah target kita. Right, so harus kebun itu dijaga dengan baik, dirawat dengan baik. Walaupun dalam kondisi yang sebelumnya kita lihat ada hujan, La Nina dengan El Nino, I think itu bukan sesuatu yang baru. Right, dari if you see dari our side pun sudah menanggapi, kita sudah letak preventif pun, monitoring pun sudah dijalankan. Right, pada saat hujan pun produksi kita still consistent, very stable, kerana kita sudah menjaga ketahanan pasokan TBS. Right. So the next stage yang kita lihat itu future business opportunity, di mana kita mau add on to core business kami. Makanya kita bangun KCP kerana meningkatkan value palm kernel kita ke palm kernel oil atau palm kernel meal. Right. Kita add on lagi trading CPO kerana kalau kita lihat penjualan CPO itu lebih tinggi daripada production kita. Itu another way to add on to core business kita. Dan gimana meningkatkan efisiensi kita. Nah, dari sini kita lihat pengembangan teknologi, mechanization. Right? So, makanya kita future itu ya, we go into electrification. Kenapa biogas, biomass itu dijalankan. Again, come back to circular economy. Dan circular economy itu ya, ekspor ke Eropa, ya dari Eagle High Plantation bisa memberikan statement di monetization, right? Carbon trading kita bisa lakukan kerana kita akan mulai menambah biogas plant ataupun biomass plant itu, dan cost kita itu akan semakin berkurang juga kerana kita melakukan ESG ini, seperti kita biomass plant. KCP kita tidak menggunakan solar, tapi menggunakan pomade, right? So indirectly also save operational cost kita. Kita bangun next to the river jetty kita, jadi again save solar. Jadi dari scope 1, 2, 3 itu yang 3 itu yang indirect dari bisnis kita itu ya saving solarnya. Our transport cost itu berkurang, logistic costnya berkurang, right? So that's how we see how we grow our business itu di Eagle High Plantation, right? Dari core business dan add on to our core business untuk grow-nya itu. Ya sudah. Ya, thank you Pak Kamlong atas tambahannya Pak. Oke, kita lanjut ke slide yang tadi. Jadi pesannya tadi kan kalau mau invest, masih mau beli, masih bisa. Karena kalau kita lihat juga dari sisi operasional tuh sudah proven ya, dari volume TBS yang diolah terus meningkat, terus juga strategi plasma mandiri kita udah running ya, udah cukup bagus, di mana hal ini telah membantu menjaga supply dari buah. Kemudian kalau dari sisi keuangan itu juga sudah proven ya, dari sisi pendapatan dan laba bersih terus tumbuh, dan juga leverage juga konsisten menurun.
Kemudian dari sisi teknologi, implementasi AI dan juga smart system mulai dilakukan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Dan dari sisi ESG, perseroan akan terus memperkuat RSPO, ISPO, UDR, serta posisi perseroan dalam berbagai indeks dan juga rating ESG. Jadi dengan fondasi tersebut, kami percaya bahwa perseroan berada dalam posisi yang semakin baik untuk melanjutkan pertumbuhan secara resilient, sustainable, dan juga value akreatif. Pak Kamlong, anything to add, Pak? Saya sih cukup sih. Mungkin nanti we go into Q&A, kan ramai yang ada banyak pertanyaan. I think kalau one off yang banyak pertanyaan about iklim, again we come back production itu sudah pasti akan terganggu. I think is again bukan sesuatu yang baru, right? Jadi perusahaan harus hanya melakukan efisiensi dan produktivitinya harus meningkat. Oke, dan karena itu bisa supply-nya akan terganggu. Kalau supply terganggu dengan ekonomi kita di Indonesia ataupun di dunia, kita bicara itu memerlukan food and energy. Dan CPO itu adalah yang memberi food dengan energy. Food kan di Asia itu memakainya CPO itu banyak. Energy itu ya sekarang everyone is going to biofuel. Right? Dari beberapa tahun lalu kita pun sudah diskusikan ini. CPO adalah sekarang ada line baru which is energy, dan tahun ini after perang itu terjadi dan adanya supply issue atau supply weakness ya dari fossil fuel ya terbukti biofuel itu ya penting karena it's the most easy technology untuk masuk, right? Tanpa perubahan anything untuk mobil ataupun motor dan seterusnya, biofuel bisa dipakai. Apalagi untuk genset, biofuel juga bisa dipakai. So, I think the future itu masih tetap akan memerlukan biofuel dan edible oil, which is termasuk soya dan lain-lain itu juga. Kita lihat tahun ini harga mereka itu naik sangat tinggi, sangat tinggi. So, we see El Nino juga dampaknya ke everywhere, bukan hanya di Indonesia. So, yes, price itu will remain high. Kita believe the price will remain high. Production terganggu, yes, karena itu production also terganggu, right? We will see more stress tahun depan, right? Impact-nya akan kelihatan tahun depan. Tahun ini you start to see slow down sedikit di Q4, lebih di tahun 2007. Right. Tapi ya karena itu ya demand-nya tetap tinggi, so the price will remain high. Ya plus point-nya di situlah. Right. So yang penting is gimana kita bisa, bagaimana kita bisa mengoptimalkan kondisi, right? Find the opportunity dalam trade ini, gitu. Oke. Oke, thank you Pak Kamlong. Kalau begitu, mungkin saya close dulu untuk sesi ini. Jadi demikianlah paparan publik BPPT. Kami harapkan paparan hari ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas terkait perkembangan perseroan. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi Q&A. Untuk sesi Q&A akan dibantu oleh Irfan. Baik, terima kasih Bu Melvina atas pemaparannya. Bapak Ibu, demikian pemaparan mengenai perkembangan kinerja, kondisi operasional, serta strategi perseroan ke depan. Selanjutnya, kami telah menerima beberapa pertanyaan yang disampaikan melalui chat box, di mana beberapa pertanyaan memiliki topik yang serupa, sehingga akan kami gabungkan agar dapat dijawab secara lebih komprehensif oleh direksi. Untuk pertanyaan pertama, datang dari Ibu Vina dari Media Kontan. Pertanyaannya adalah, berapa rencana alokasi CAPEX perseroan untuk masing-masing tahun hingga 2030, dan apa saja prioritas investasinya? Kemudian, berapa estimasi CAPEX untuk pembangunan KCP, dan apakah perseroan memiliki rencana untuk membangun KCP baru lainnya di masa mendatang? Jika ada, di mana, dan apakah fasilitas tersebut juga akan memanfaatkan biogas sebagai sumber listrik? Untuk pertanyaan ini, kami persilakan kepada Bapak Chong Kamlong untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan. Silakan, Pak. Oke, I think dari persoalan-persoalannya banyak yang sudah kita jawab earlier ya dari slide sebelumnya.
right? Memang KCP itu kita akan memanfaatkan biogas ataupun biomass itu sudah pasti, karena selain memberi manfaat sebagai sumber listrik, again kita come back to circular economy, right? Kita bisa carbon trading dan seterusnya, right? Menghemat BBM, at the same time also ESG-nya tercapai. So apakah KCP baru akan dilakukan? Oh yes, kita akan mengkaji itu. The future itu kita akan mengkaji itu setelah selesainya KCP baru yang ini dulu, yang di Kalimantan Tengah. So the next step itu kita akan ke sana. Tapi sudah pasti kita melihat potensinya untuk carbon trading. Setiap pabrik itu kita inginkan adanya biogas atau biomass facility yang dibangunkan. Right? Bukan hanya untuk membantu menghemat dalam listrik, tapi also electricity buat karyawan dan seterusnya untuk perumahan dan lapangan kerja. Kita lihat potensinya ke sana. Kalau untuk capex itu setiap tahun, I think rata-rata kalau dikaji itu kita lihat itu kita rata-rata itu sekitar 3-5% setahun yang kita alokasi dari revenue kita. Right? So maybe it's around, kita setiap tahun itu roughly around 300 miliar. Right? Dan kita itu ya fokusnya itu peremajaan alat berat, come back to our peremajaan pump, PKS kita, infrastruktur kita, itu dialokasikan ke sana untuk memastikan bahwa operasional kita itu tetap efisien. Right? Karena kita kan comeback tahun ini kan kita berhadapan dengan cuaca. Awal tahun hujan, kita sepanjang tahun dari 2025 ya. Sebenarnya actually Q4 2024 sampai dengan Q1 Q2 hampir itu, Q2 2006 kita mengalami La Nina. Right? Jadi memang banyak biaya yang dipakai untuk manage infrastruktur kita. So when come to sekarang, let's say di semester 2 itu kita sudah ready untuk panen kita dan productivity kita itu bisa meningkat di semester 2. Sementara itu kita juga harus manage juga ya El Nino yang akan datang. So I think capex itu sudah pasti kita harus sediakan setiap tahun untuk memastikan kita operating itu at maximum efficiency dengan capacity yang ada. Itu. Baik, terima kasih atas tanggapannya Bapak Chong Kam Long. Jadi ke depan ini kita tidak hanya akan memiliki atau berhenti di satu pabrik ya, biogas yang ada di Kalimantan Selatan, melainkan akan terus bertambah, yang dimana sekarang dibangun di Kalteng, kemudian next di Kaltim, seperti itu. Mungkin saya tambah, kalau KCP itu I think investment itu is around close to 100 M, right? Kalau biogas pun tidak terlalu besar also, so is dalam perkiraan kita itu is worth it. Return on investment-nya itu double digit juga, so memuaskan itu. Baik Pak. Dan saya itu juga kita senantiasa menjaga capex rutin ya untuk maintenance dan juga reliability aset yang sudah ada, sehingga juga tetap menjaga efisiensi operasional tetap efisien, seperti itu. Betul. Baik, terima kasih atas tanggapan yang disampaikan oleh Bapak Chong Kam Long. Kemudian lanjut ke next question, datang dari Bapak Hafian dari Media Bisnis Indonesia. Untuk pertanyaannya, apakah produksi perseroan terdampak El Nino di tengah kondisi cuaca yang kering saat ini? Dan bagaimana perseroan mengantisipasi risiko tersebut? Untuk pertanyaan ini, kami persilakan kepada Bapak Andrew untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan. Silakan Pak. Terima kasih Pak Hafian atas pertanyaannya. Ya, tadi saya menambahkan dari presentasi yang Ibu Melvina telah paparkan tadi. Jadi dampak El Nino ini memang real, ya. Kami sudah mengantisipasinya, ya. Pertama kali untuk kami, ya, itu early detection, ya. Untuk early detection itu sangat penting untuk kami. Jadi bagaimana early detection? Ya, kami menggunakan teknologi kita satelit NASA, ya, juga pemantauan melalui drone, menara api, ya, dan juga patroli, ya. Dan untuk alat damkar, ya kami juga
lengkapi ya dalam seperti pompa air ya, tenaga yang cukup ya, itu kami juga lengkapi di lapangan ya. Dampak El Nino untuk produksi ini belum kelihatan ya di tahun ini. Mungkin kami akan pantau terus, monitor ya, mungkin di tahun depan, tapi tahun ini belum terkelihatan. Ya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Andrew atas tanggapannya. Jadi Bapak Ibu dapat disampaikan bahwa untuk El Nino yang terjadi saat ini itu telah kami pantau dan antisipasi melalui ONI tadi sejak di bulan Mei tahun ini, dan kami telah bersiap-siap melakukan persiapan segala macam seperti damkar dan menara pantau ya, agar kita selalu standby dan mengambil langkah yang tepat antisipatif jika terjadi suatu hal yang perlu diambil tindakan. Oke, selanjutnya next question, kami menerima pertanyaan dari Bapak Luhut dari Media Investor Trust. Untuk pertanyaannya adalah, selamat kepada BPPT yang telah mengantongi kuasi reorganisasi. Terima kasih. Kedepannya, apakah perseroan berencana membagikan dividen? Dan jika iya, berapa besarannya? Dan kapan akan dibagikan untuk dividen tersebut? Untuk pertanyaan ini, kami persilakan kepada Bapak Chong Kamlong untuk menjawab dan mengklarifikasi lebih lanjut. Oke, mungkin dari awalnya pun kita sudah touch subject ini untuk dividen, right? So, kalau tahun ini memang kita sedang mengkaji untuk interim dividend, right? Dan finalnya di tahun 2027 atas buku 2026. Right? Rencana begitu. Kalau seberapa besarnya ya kita sedang kaji ya, tapi ya we have to look at performance kita sepanjang tahun ini, right? Atau sampai dengan semester 1 dulu dan estimasi untuk semester 2 performance kita. Right? So far kita lihat itu up to Q3 itu masih on track. Right? Kita sudah pasti double digit growth daripada tahun 2025. Right? Kuasi itu also kerana kita melakukan kuasi itu untuk memberi kita kan yang ini possibility dividend ini. Right? Dan dividend ini harus dijalankan dengan approval dari BOD dan juga Board of Commissaries. Dan komisaris itu ada duduk juga, yang banyak pertanyaan juga saya lihat dari pemegang saham. Jadi pemegang saham kita juga duduk di Board of Commissaries. Jadi mereka juga akan harus memberi approval untuk kita menjalankan interim dividend. Jadi sudah pasti semua significant shareholders kita itu terkopi dalam rencana ini. Dan performance kita itu juga sering kita update ke komisaris dan para pemegang saham signifikan kami. Kalau seberapa besar, ya mungkin nanti kita akan update lagi. Itu separate itu. Tapi yes, untuk semester ini, yes kita sedang mengkaji untuk interim dividend. Okay, thank you. Oke, thank you kepada Bapak Chong Kamlong yang telah mengklarifikasi ya. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana disampaikan tadi ya, bahwa upaya pembagian dividen ini, termasuk dividen interim, ini sebagai representasi perseroan agar dapat terus memberikan shareholder return bagi para pemegang saham, sejalan dengan penguatan kinerja dan juga kemampuan menghasilkan profit dan kas perusahaan ke depannya. Oke, next question. Kami telah menerima pertanyaan dari Bapak Andi sebagai pemegang saham individu. Untuk pertanyaannya adalah, bagaimana perkembangan harga pupuk dan solar saat ini, serta strategi perseroan dan pohon-pohonnya. So we manage di sini juga lah. So there's a lot of things yang kita harus manage, tapi kita harus secara prudent dan kaji betul-betul sebelum kita mempertimbangkan sejauh mana kebutuhan kita. Sebab itu kita lakukan hal yang lain like solar gitu. Why we say kita harus ke biogas, biomass, salah satu alternatif kan. Itu salah satu alternatif kita. Why kita harus jalankan let's say ke PLN, itu pun salah satu alternatif kita untuk mengurangi kebutuhan solar kita. So that is yang kita lakukan. So
again cost untuk pupuk itu kalau di triwulan ini we say menurun, yes menurun, satu triwulan naik 100% dan next triwulan turun 50%, mungkin di akhir tahun kembali ke harga tahun lalu, maybe, right? Tapi itu sesuatu yang di luar kontrol kita, right? Yang penting is apa yang kita bisa kontrol itu kita harus memastikan pemupukan kita itu optimal dan kita get the best price yang possible itu, right? Dan supply-nya jangan terganggu. I think that is important, right? Untuk pupuk dan juga untuk solar itu. Okay. Iya, oke, thank you. Terima kasih atas jawabannya Pak Chong Kam Long. Jadi menegaskan kembali bahwa dapat kami sampaikan di tengah dinamika biaya input cost tahun ini, volatilitas yang terjadi, kami melihat bahwa concernnya merupakan dari segi supply availability di market, di mana perseroan tetap berupaya menjaga efisiensi dan senantiasa melakukan pengadaan pupuk dan solar secara prudent untuk menjaga efektivitas dan efisiensi dari biaya operasional. Sebab itu kita lihat revenue kita naik tinggi. Tahun ini revenue kita naik tinggi karena kita memastikan kita menjualnya on time dengan optimal, apalagi dengan harga sekarang. Hanya kita yang mendapat itu biaya kita lebih tinggi juga. Right. So secara gross margin itu ataupun percentage-nya itu berkurang. Right. Tapi nilainya lebih tinggi dari tahun sebelumnya. So that's what we are seeing sekarang. Revenue itu naik, gross margin kita pun naik, secara value itu meningkat dari tahun sebelumnya. Tapi percentage-nya itu yang kita lihat itu yang berkurang di sana. Itu. Tapi of course kita tetap melakukan efisiensi. That's why we see the net profit margin itu masih tetap terjaga. Karena we continue to maximize working capital kita, masih ada menjalankan deleveraging. I think the key itu is kita harus menjaga our financial itu so that sentiasa optimize. Cash flow kita itu harus putarnya cepat dalam kondisi sekarang. That's the key di sana itu. Right. So penggunaan working capital itu always fresh dan always berputar. Itu. Alright, so double digit growth dari net profit ya Pak ya? Ya. Okay. Tetap double digit. Kita lihat nilai tahun ini is lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Hanya secara percentage margin itu yang mungkin itu yang berkurang karena tertekan biaya. But again, is not something new. Itu very normal. Yang penting we see the value itu increasing gitu. Right? Makanya kita lihat return on equity, return on asset kita itu lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Okay. Got it, thank you kepada Bapak Chong Kam Long. Move on to the next question. Datang pertanyaan dari Bapak Aziz sebagai Pemret dari Airmall. Untuk pertanyaannya adalah bagaimana skema plasma mandiri perseroan dan manfaatnya terhadap keberlanjutan pasokan TBS sekaligus kinerja operasional perseroan. Apa target perseroan terkait perluasan area plasma mandiri ke depan? Dan bagaimana strategi untuk mencapai target tersebut? Untuk pertanyaan ini, kami persilakan kepada Bapak Andrew untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Aziz. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Aziz. Ya, plasma mandiri ini adalah program pemberdayaan dan kemitraan petani, ya, di mana perseroan kita memberikan best agronomy practice, ya, dukungan pupuk, ya, serta dukungan operasional, ya. Hasil panen dari plasma mandiri ini, ya, area plasma mandiri ini kemudian akan diserap, ya, oleh perseroan dengan harga sesuai disbun, ya. Jadi ini win-win, ya, buat perseroan dan petani plasma mandiri yang ikut program ini, ya. Seperti tadi yang Ibu Malvina telah paparkan tadi, ya, perseroan tetap mengembangkan program plasma mandiri ini dengan target 5.000 hektar setiap tahunnya, ya, di mana kita akan mencapai targetnya di 40.000 hektar di tahun 2030, ya. Untuk mendukung target tersebut, ya, perseroan memiliki tim plasma mandiri yang secara aktif mengolah hubungan dengan petani dan koperasi. Ya, terima kasih Pak Aziz atas pertanyaannya.
Baik, terima kasih Bapak Andrew yang telah menanggapi pertanyaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa strategi plasma mandiri ini tidak hanya menjadi bagian dan pengamanan pasokan TBS dari tapi juga menjadi salah satu engine of growth ke depannya yang akan semakin bertumbuh seiring dengan peningkatan plasma mandiri yang dijaga oleh perseroan. Ya. Mengingat keterbatasan waktu, maka kami berikan satu pertanyaan terakhir, di mana kami telah menerima pertanyaan mengenai prospek peningkat kredit perseroan yang disampaikan oleh Bapak Lilo dari Samuel Sekuritas. Pertanyaannya adalah, bagaimana prospek peningkat kredit perseroan ke depan, khususnya setelah mempertahankan peringkat single A- dari Pevindo selama 3 tahun terakhir, di tengah rencana penerbitan PU average perseroan. Untuk pertanyaan ini, kami persilakan kepada Bapak Chong Kamlong untuk memberikan jawabannya. Oh, banyak pertanyaan. Okay, anyway, kalau kita kan optimis ya, kalau untuk perseroan, untuk grup kita sangat optimis, right? That peringkat itu kita bisa pertahankan. I think kita lihat dari sisi performance, that's why kita bilang core business kita harus jaga, right? Dan di mana kita add on yang lain itu untuk meningkatkan lagi. So secara core business itu kan di value-nya dari Pevindo ataupun dari KRI itu adalah core business kita, right? Then we slowly add on itu. Makanya dari sisi for KRI yang memberikan kita itu single A, right? Itulah we see as a potential di mana Pevindo can possibly move to single A juga. Right. So kita harus memastikan our operations itu tetap terjaga. We optimize our production, we optimize our margins, we optimize our capability untuk monetize our ESG, our assets dan seterusnya. Right. Jadi kita yakin kita bisa mengulang lagi performance kita dan bisa also retain our rating itu. Right. Also leverage kita itu, kalau leverage if you see, right, kalau revenue dengan EBITDA kami itu meningkat dengan pertumbuhan. As you can see, our EBITDA itu meningkat daripada I think few years ago kita hanya 100, 200, sekarang is last year itu 1,6 T. Kalau tahun ini again come back to performance kita, if you see di akhir semester 1 itu ya almost 1 T sudah, right? So again we come back to our performance itu, will it improve? Yes, improve. Dan kerana peningkatan EBITDA kita, right? So we say kita kan harus terus grow. Kalau kita harus terus grow, we have to leverage for growth. Kalau kita itu untuk growth tidak ada masalah untuk leverage. So but still because peningkatan EBITDA dengan peningkatan growth kita itu, our loan to EBITDA ratio itu tetap di bawah 3. So I still think as long as we grow, EBITDA kita meningkat, you will find our loan to EBITDA ratio itu tetap di bawah 3. Itu sekarang kan because our growth in EBITDA itu, we can manage our loan itu kan. So it's still below 3. It's hanya 2 point, tadi itu 2,5 kali kan. So only 2.5 times gitu. So as we grow our EBITDA, kerana growth yang kita enjoy, right, daripada kita manage our plasma mandiri dan seterusnya itu, we optimize our efficiency, our productivity, our assets itu, yang makanya kita kan terus grow. Dan kerana kita terus grow itu, kita bisa leverage for growth. I think that's a key point here. Asalkan kita grow, our loan to EBITDA ratio itu will not exceed 3 times itu. Oke, got it. Terima kasih kepada Bapak Chong Kamlong yang telah menjawab pertanyaan dari Bapak Lilo. Jadi key points-nya adalah debt ataupun loan yang kita miliki hari ini merupakan productive loan, di mana sangat dibutuhkan oleh perseroan untuk terus grow, even double digit ke depannya ya, dan akan menjadi memberikan produktivitas bagi operasional dan juga finansial perseroan ke depannya. Betul. Baik. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas seluruh pertanyaan yang telah disampaikan.
Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Chong Kamong dan Bapak Andrew atas penjelasan dan tanggapannya. Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut dari Bapak Ibu, dapat menghubungi kami ataupun menanyakan langsung kepada kami melalui email, melalui investor@eaglehighplantations.com. Dari sesi tanya jawab ini, kita dapat melihat bahwa fokus perseroan ke depan bukan hanya pada pertumbuhan, tetapi juga pada bagaimana pertumbuhan tersebut dibangun secara prudent, sustainable, dan capital efisien, dengan tetap menjaga fundamental keuangan dan menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi para pemegang saham. Demikian acara Public Expose PT Eagle High Plantations Tbk tahun 2026. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi dari Bapak dan Ibu. Selamat siang dan sampai jumpa kembali di acara perseroan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Sadi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih semua.